Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hamil di luar nikah, tapi hukumannya bukan hanya dinikahkan secara paksa dengan lelaki tersebut, melainkan dengan seorang ustadz berusia 65 tahun yang bahkan sudah punya cucu. Namun saat malam pertama aku dibuat tak berdaya olehnya, apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Namaku Cynthia, usia 20 tahun, seorang mahasiswi semester 5 jurusan pendidikan. Hidupku berjalan seperti gadis-gadis lain di kampungku, berangkat kuliah naik angkot, pulang sebelum maghrib, mengenakan jilbab rapi, dan selalu menjaga nama baik keluarga. Ibuku adalah seorang janda yang sangat religius, dihormati tetangga, dan tak pernah berhenti menyebut nama Allah dalam setiap nasihatnya. Baginya, kesucian perempuan adalah harga mati. Aku punya seseorang bernama Ardi. Kami bertemu di kampus saat kegiatan BM. Dia terlihat alim, rajin salat, dan tutur katanya lembut. Tapi, seperti banyak hal dalam hidup, kadang yang terlihat suci belum tentu jujur. Hubungan kami dimulai dengan canggung. Kami sering chat malam hari, saling mengirim ayat pendek, dan sesekali membahas tugas kuliah. Lama-kelamaan, kami mulai sering bertemu di luar jam kuliah. Makan siang berdua, pulang bersama, bahkan sesekali dia ikut ke kosku. Kupikir dia akan menikahiku, karena itulah janji yang sering dia ucapkan. Namun, segalanya berubah setelah malam itu. Hujan deras turun, dan Ardi mengantarku pulang. Aku tak bisa masuk kos karena kunci tertinggal. Dia menyarankan agar aku ikut ke rumah kontrakannya sebentar. Katanya hanya menunggu hujan reda. Aku percaya. Aku tak tahu bagaimana harus menjelaskan apa yang terjadi setelahnya. Yang pasti, kepercayaanku padanya berubah menjadi penyesalan yang kutelan sendiri. Ketika akhirnya aku sadar bahwa aku terlambat haid selama 2 bulan, aku tahu hidupku tak akan pernah sama. Setiap malam aku menangis, mencoba menghubungi Ardi, tapi dia menghilang. Nomornya tak bisa dihubungi, dan teman-teman bilang dia sudah pindah kampus. Aku ingin bercerita pada ibu, tapi bagaimana? Ini aib, dosa besar dalam keluarga kami. Namun rahasia tidak bisa disembunyikan selamanya. Perutku mulai membesar, tubuhku melemah, dan aku muntah setiap pagi. Suatu sore, ibu melihat test pak di bawah bantal. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatapku seolah aku bukan anaknya lagi. Malam itu, dia tidak tidur, hanya terdengar isaknya di ruang tengah sambil membaca Al-Quran dengan suara keras. Esok paginya, aku dipanggil ibu. Ia tidak berteriak, tapi setiap kata yang keluar menusuk seperti pisau. Kamu sudah mempermalukan aku di depan Allah dan manusia. Sekarang kamu harus membayar harga perbuatanmu. Aku hanya terdiam. Dunia seperti runtuh di hadapanku. Kupikir aku akan diusir, tapi yang terjadi lebih buruk. 3 hari setelah pengakuanku, rumah kami dipenuhi tamu. Bukan keluarga atau teman, tapi beberapa orang dari masjid dan ibu-ibu pengajian yang biasa datang tiap Jumat. Di ruang tamu, ibu duduk dengan wajah penuh keriput, amarah, dan rasa malu. Di sampingnya, seorang pria tua berpeci putih duduk dengan tenang, matanya teduh namun dingin bagiku. Namanya Ustadz Anwar, tokoh agama yang sangat dihormati di kampung. Sejak ayah meninggal, ibu sering minta nasihatnya. Tapi aku tak pernah membayangkan dialah yang akan menjadi suamiku. Ibu sudah pikirkan baik-baik, katanya lirih sambil menyodorkan map merah berisi berkas pernikahan. Ustadz Anwar bersedia menikahimu secara agama dan negara. Anak dalam kandunganmu akan punya nama ayah. Kamu akan bersih di mata Allah. Aku gemetar. Bu, aku nggak mau. Aku bisa bertanggung jawab sendiri. Aku bisa kerja, aku cukup. Ibu membentakku untuk pertama kalinya. Suaranya bergetar, bukan hanya karena marah, tapi karena malu. Kamu pikir bisa menebus aib ini sendirian? Kamu tahu apa yang akan orang-orang katakan? Kita bisa dikucilkan. Aku bisa dibuang dari pengajian. Kamu harus menikah sekarang. Aku ingin lari,
ingin kabur kemanapun, tapi kemana? Aku tak punya siapa-siapa. Ardi sudah lenyap, ayah sudah lama meninggal, dan ibu-ibu sudah memilih menutup semua jalan bagiku. Seminggu kemudian, aku menikah di masjid kecil. Hanya beberapa saksi dan ibu yang hadir. Aku duduk bersimpuh di sisi pria yang usianya lebih tua dari almarhum ayahku. Saat ijab kabul diucapkan, dunia seakan membeku. Nama yang kusebut bukan nama yang kucintai. Tangan yang kujabat terasa dingin dan asing. Malam harinya, aku dibawa ke rumah barunya, rumah kecil dan sepi, jauh dari hiruk-pikuk. Ustadz Anwar menyuruhku masuk kamar. Malam ini kita mulai hidup baru. Kamu bukan gadis kecil lagi, Cynthia. Hatiku menjerit, tubuhku membeku, tapi tak ada pintu untuk melarikan diri. Malam itu, aku tidak lagi merasa seperti manusia. Hari-hariku berjalan dalam diam. Ibu tak pernah menelpon, mungkin ia merasa semuanya sudah selesai. Tapi bagiku, semuanya baru dimulai. Aku duduk tiap malam di pojok kamar, menatap dinding kosong. Aku sudah menikah, tapi tidak ada cinta, tidak ada kebahagiaan. Hanya kewajiban, hanya hukuman yang disamarkan dengan kata-kata agama. Setiap kali menatap cermin, aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini harga dari kesalahanku, atau ini cara dunia membungkam perempuan yang jatuh? Malam pertama seharusnya jadi malam yang indah, kata orang. Malam penuh cinta, kehangatan, dan pengharapan. Tapi bagiku, malam pertama itu adalah awal kehancuran, bukan hanya tubuhku yang hancur, tapi jiwaku yang tak pernah benar-benar pulih. Aku duduk di pinggir ranjang, mengenakan daster baru pemberian ibu sebelum aku pergi. Kamu harus nurut, jangan bikin malu lagi, katanya dingin, seolah aku ini barang rusak yang harus diperbaiki. Pintu kamar berderi terbuka. Ustadz Anwar masuk dengan langkah pelan, mengenakan baju koko putih dan sarung. Wajahnya tenang, tapi matanya mengunci gerakanku. Tanganku gemetar. Aku berusaha tersenyum, tapi bibirku kaku. Aku ingin berkata, tolong, jangan lakukan ini malam ini. Tapi suaraku menguap entah kemana. Dia duduk di sebelahku. Bau minyak kayu putihnya tercium. Tangannya perlahan menyentuh pundakku. Sudah sah, Cynthia. Sekarang kamu istri, kamu wajib taat. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan berlalu saat aku bangun. Tapi tidak. Aku justru ditarik lebih dalam ke lubang hitam tanpa bisa menjerit. Tangannya merayap ke tubuhku. Aku mendorong pelan, tapi dia mengencangkan cengkramannya. Jangan melawan. Haram. Kalau istri menolak suami, itu dosa besar, katanya pelan tapi keras. Aku ingin menangis, tapi air mata seperti enggan keluar. Tubuhku diam seperti boneka. Jiwaku tak lagi di sini. Rasanya seperti mati, tapi tetap bernapas. Malam itu, aku tak tahu berapa lama waktu berlalu. Yang aku tahu, setelah semuanya selesai, aku meringkuk di pojok ranjang, memeluk lutut sambil menatap gelap. Dia tidur nyenyak di sisi lain kasur. Aku hancur dalam diam. Pagi harinya, aku memasak sarapan sambil pura-pura kuat. Aku tersenyum ketika dia menyuruhku duduk di depannya. Kamu istri yang baik, taat, lembut. Ustadz senang, katanya. Kata-kata itu menusuk lebih dari apapun. Baginya, ketaatanku adalah diamku, kepatuhanku adalah ketidakberdayaku. Semua itu dibungkus dengan label agama. Hari-hari berikutnya berjalan seperti salinan malam itu. Aku hidup dalam rutinitas. Memasak, membersihkan rumah, diam saat disentuh. Menjadi perempuan ideal versi kampung. Tunduk, patuh, tanpa suara. Namun di dalam diriku, api kecil mulai menyala. Api yang belum tahu kemana akan mengarah. Tapi satu hal pasti, aku tak bisa hidup seperti ini selamanya. Aku mulai mencatat semuanya dalam buku harian. Setiap malam, setiap rasa sakit, setiap luka. Karena aku tahu, suatu hari aku akan membacanya kembali, dan dari sanalah aku akan bangkit. Hari terus berjalan. Kalender di dinding penuh coretan,
Tanda waktu berjalan meski aku merasa seperti berhenti hidup. Kini kandunganku memasuki bulan keempat. Aku mulai merasakan gerakan kecil di perutku, kehidupan yang tumbuh dari luka yang kutelan diam-diam. Setiap gerakan itu mengingatkanku pada dua hal sekaligus, rasa bersalah dan harapan. Aku semakin rajin menulis di buku harianku. Tempat curhat yang berubah menjadi saksi. Aku menulis bagaimana aku dipaksa menikah, malam-malam yang mengoyak harga diriku, kata-kata ibu yang menusuk, dan wajah pria yang setiap malam menjelma monster, meski bersarung dan berpeci. Suatu malam, setelah salat Isya, aku duduk di teras rumah kecil itu. Udara dingin menyentuh pipiku yang basah oleh air mata. Aku memandangi langit lalu berbisik lirih. Tuhan, jika aku memang salah, mengapa hukumannya separah ini? Jika aku harus ditebus, kenapa bukan oleh cinta? Besoknya, aku memberanikan diri keluar rumah untuk pertama kalinya sendiri. Kukatakan pada Ustadz Anwar, aku ingin belanja ke warung. Dia tak banyak tanya, hanya bilang, jangan keluyuran. Ibu-ibu kampung ini tahu kamu istri Ustadz. Tapi aku tak langsung ke warung. Aku berjalan lebih jauh ke jalan besar. Di sana, aku nekat naik angkot ke pusat kota. Meski uangku hanya cukup untuk pulang pergi dan beli mie instan. Di kota itu, aku menemukan tempat yang mengubah hidupku. Sebuah papan kecil bertuliskan, posko konsultasi perempuan dan anak gratis. Entah dari mana dorongan itu, aku masuk ruangan hangat penuh senyum. Seorang perempuan berhijab biru menyambutku, memperkenalkan diri sebagai Mbak Tika. Ketika aku berkata ingin bicara, dia hanya menjawab pelan, aku di sini untuk dengar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku bicara bukan pada buku atau Tuhan, tapi pada manusia. Aku bicara tanpa rasa takut, meski suara bergetar dan air mata tak berhenti mengalir. Mbak Tika tak menghakimi, tak berkata aku berdosa. Ia hanya menggenggam tanganku dan berkata, kamu kuat, tapi kamu tidak harus sendirian. Beberapa minggu setelah itu, aku mulai sering pergi ke tempat itu secara diam-diam. Aku belajar tentang hukum. Aku tahu, meski sudah menikah, seorang istri berhak menolak jika merasa terancam, baik secara fisik maupun psikologis. Aku tahu pernikahan paksa tanpa persetujuan jelas adalah kekerasan. Aku belajar bahwa taat bukan berarti menyerah. Aku mulai menyusun rencana. Aku menulis surat panjang untuk ibuku. Aku tahu dia tak akan langsung mengerti, tapi aku ingin dia tahu bahwa aku bukan lagi gadis kecil yang diam di rumah. Ustadz Anwar mulai curiga. Ia bertanya, kamu kemana tiap minggu? Aku hanya menjawab, ke pengajian ibu-ibu kota. Dia tersenyum, mungkin puas karena mengira aku memperdalam ilmu agama. Tapi yang tak ia tahu, aku sedang belajar membebaskan diri. Pada malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar dan tersenyum untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Karena kini, untuk pertama kalinya, aku percaya luka bisa berubah jadi nyala. Hari itu datang lebih cepat dari yang kupikir. Pagi-pagi sekali, aku membereskan semua barang di kamar, beberapa baju, buku harian yang penuh coretan luka dan harapan, serta hasil USG baik yang kuambil diam-diam dari bidan minggu lalu. Aku menatap wajahku di cermin untuk terakhir kali dalam rumah itu. Wajah yang dulu ketakutan kini menatap balik dengan tekad. Aku meninggalkan surat untuk Ustadz Anwar di meja makan. Bukan surat permohonan maaf, melainkan surat pernyataan bahwa aku pergi bukan karena membenci, tapi karena memilih hidupku sendiri. Bahwa aku bukan miliknya. Bahwa pernikahan tanpa cinta bukan ibadah, tapi penjara. Dan aku berhak memilih jalan sebagai ibu, bukan sebagai korban. Aku kabur pagi-pagi saat azan subuh baru usai. Jalanan masih sepi, hanya suara ayam dan dingin pagi yang menemani langkahku. Tapi kali ini aku tak takut. Di dalam perutku, bayi kecil itu ikut bergerak, seakan tahu ibunya sedang berjuang. Sesampainya di kota, aku menuju posko yang selama ini menjadi tempat perlindunganku secara diam-diam. Mbak Tika menyambut dengan pelukan hangat. Cynthia, kamu siap? Aku mengangguk. Aku nggak mau lari lagi, tapi aku juga nggak mau mati. Pelan-pelan,
Mereka membantuku mengurus perlindungan hukum, konsultasi psikologis, dan bahkan mencari tempat tinggal sementara untuk ibu hamil seperti aku. Di sana, aku bertemu perempuan-perempuan lain yang juga pernah terluka, dipaksa menikah, disakiti suami, diabaikan keluarga. Tapi tak satu pun dari mereka menyerah. Aku mulai berbagi kisahku. Awalnya hanya tulisan kecil di forum komunitas, lalu video pendek di TikTok, kemudian YouTube. Video pertamaku hanya berkata, "Namaku Cynthia. Aku dipaksa menikah karena hamil di luar nikah, tapi aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh dalam ketakutan seperti aku." Tak disangka, videoku viral. Komentar membanjir. Ada yang mencaci, tapi lebih banyak yang memberi dukungan. "Kamu kuat, kamu tidak sendiri, aku juga mengalami hal yang sama." Kini, aku bukan lagi Cynthia, anak yang jatuh dan dibuang. Aku adalah Cynthia yang berdiri dan memilih arah hidupnya sendiri. Anakku lahir di sebuah rumah bersalin sederhana. Tangisnya membelah malam seperti lonceng kemenangan. Kupeluk dia dan berbisik, "Kamu tidak akan tumbuh dalam ketakutan. Kamu akan tumbuh dalam cinta. Cinta yang lahir dari luka yang telah sembuh." Beberapa bulan kemudian, aku menerima undangan untuk berbicara di seminar kampus. Mereka ingin aku berbagi tentang kekerasan dalam pernikahan dan tekanan sosial terhadap perempuan. Di depan ratusan mahasiswa, aku berkata, "Kadang kita harus jatuh untuk tahu caranya berdiri. Aku berdiri di sini bukan karena aku sempurna, tapi karena aku memilih untuk tidak diam." Hari ini, aku masih hidup dengan banyak luka. Tapi aku tak menutupinya, karena dari luka itulah aku belajar. Menjadi perempuan bukan tentang tunduk, tapi tentang memilih. Dan aku telah memilih. Untuk diriku, untuk anakku, dan untuk perempuan lain yang belum berani bersuara. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.